namanya. Itu nggak berangkat. Malah main-main, malah macam-macam. Jadi Nabi Yunus waktu itu marah. Lah, cek pengkona sekali kaum dinaan. Saya tinggalkan saja kaum ini. Biar kalau sudah saya tinggalkan, biar mendapat adab dari Allah. Katanya Nabi Yunus. Padahal waktu itu Nabi Yunus itu putus asa sudah. Putus asa. Nggak mampu ngatasi kaumnya, nggak mampu. Jadi mau pergi sudah, mau minggat ditinggalkan. Nah ini meninggalkan tanpa perintahnya Allah ini malah mendapat apa? Teguran dari Allah. Sungguh setelah Nabi Yunus itu meninggalkan kaumnya, moros naik perahu, sudah ada kapal, entah mau kemana, pokoknya mau pindah sudah, mau hijrah. Ada kapal di itu, kapal laut, moro oge, ikut sudah, tidak mau berlayar kemana, ke tujuan sana. Sungguh setelah itu sampai di tengah lautan, wah kapalnya kena apa? Ombaknya besar, muatan, kelebihan muatan. Ini kalau tidak ada yang dibuang ini, 3 orang harus dikurangi muatan ini, dikurangi 3 orang. Kalau tidak dikurangi, 3 orang harus dikorbankan, dibuang di tengah laut. Ini malah semuanya satu kapalnya yang bisa karam. Akhirnya rundingan bagaimana ini? Semuanya. Ya sudah setuju, rundingan diundi. Diundi. Setelah diundi, Nabi Yunus kena undian itu. Kena undian itu. Setelah kena undian dilemparkan, 2 orang dilemparkan, Nabi Yunus begitu juga dilemparkan juga karena kena undian sudah tidak bisa kita secara adil undian. Lemparkan di tengah laut itu. Dilemparkan langsung, memang laut dalam di situ banyak ikan besarnya. Langsung Nabi Yunus itu dilemparkan ke laut, ditampani oleh ikan paus sekarang ikan nun, ikan paus itu langsung dimakan oleh ikan paus itu. Lah, dia mau ikan paus besar ya mungkin karena Nabi Yunus ini nabinya Allah ya, tidak hidup di dalam perutnya ikan paus itu hidup dia. Ya, sampai di situ baru Nabi Yunus itu berdoa ini, la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Makanya salah satu rahasia atau khasiat barokah doa ini bagi orang-orang yang susah dianjurkan supaya ini berdoa la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, akan disingkap kesusahannya. Sebagian hadis menyebutkan begitu. Jadi kalau seandainya diamalkan dalam keadaan susah, ya kita ikut baik nih, malah dianjurkan supaya membaca ini la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadz dzalimin sebanyak-banyaknya. Nabi Yunus itu sampai berapa hari membaca ini? Waktu di perut Nabi Yunus itu, di perutnya ikan paus ini selama 6 hari. Dimuntahkan setelah 7 hari oleh ikan paus itu. Nah setelah demikian memang ini Nabi. Lah itu lucunya apa? Setelah Nabi Yunus itu pergi, daerah itu seperti akan mendapatkan adab sungguh waktu itu. Jadi terlihat mulai pagi ini matahari merah gitu. Matahari merah, awan itu merah. Lah orang-orang yang kaumnya Nabi Yunus waktu itu, waduh, ini nanti benar apa katanya Nabi Yunus itu. Wah, bagaimana? Waduh, ini betul akan ada siksaan dari Allah ini. Seperti nabi-nabi yang dahulu. Ayo kita ke masjid, kita masjid. Masjid semua itu. Kaumnya Nabi Yunus setelah ditinggalkan Nabi Yunus itu, pergi ke masjid semua, istighosah semuanya di situ. Istighosah gitu. Akhirnya ya melaksanakan apa perintahnya itu, jamaah itu istighosah. Lah setelah istighosah, setelah selesai itu normal lagi. Cuaca itu normal lagi. Lah setelah cuaca normal, sekarang di mana ya Nabi Yunus yuk? Ayo kita cari Nabi Yunus. Lah itu mencari Nabi Yunus itu, semua mencari Nabi Yunus itu. Kaumnya tuh dicari kemana-mana gak ketemu, sampai berapa hari itu mencari Nabi Yunus. Di mana Nabi Yunus ini? Wah, kok kita ditinggalkan? Katanya yang sadar-sadar setelah sadar itu dicari terus. Gak taunya Nabi Yunus di dalam perutnya itu, di perutnya ikan itu. Setelah 6 hari baru ditemukan, dimuntahkan di pinggirnya, dimuntahkan lagi oleh ikan paus itu ya,
di kampungnya sana. Kembali kepada kampungnya, dikembalikan di kampungnya sana. Nah, setelah Nabi Yunus itu dimuntahkan dari ikan itu, ya lemas dong, 6 hari nggak makan. Ada di dalam perut ada di dalam perutnya perutnya ikan. Nah, setelah itu kan ada itu seperti kambing, yang seperti kambing itu. Kalau bahasa Arabnya itu ijlun, seperti kambing itu rusa. Nah, itu setelah itu lemas seperti itu nggak apa-apa. Ada rusa waktu itu, rusa sedang menyusui anaknya. Yang jadi atas perintah Allah mendekat kepada Nabi Yunus. Lantas susunya sepertinya ditaruh di mulutnya Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus makan itu. Ngemik dari itu susunya rusa itu. Mulai pas bisa duduk, akhirnya terus pulang. Setelah pulang disambut oleh kaumnya. Wah, kamu cari sampai kemana Nabi Yunus? Nabi Yunus gak cerita apa-apa, diem saja. Ya malu dia, kan dia itu salah, belum ada perintahnya Allah. Malu diem, nggak ada pada menceritakan ceritanya, nggak ada ceritakan. Nada dulu mati Allah iladat fanaka ini kuntu minan dzalimin. Fastajabna maka aku kabulkan lahu baginya wa najainahum minal gham maka dalika nunjin mu'minin wa Zakaria dan Nabi Zakaria idnada tatkala berdoa roba kepada Tuhannya bikoli dengan ucapannya Rabbi la tadarni fardan. Rabbi wahai Tuhanku la tadarni jangan tinggalkan aku fardan sendirian. Maksudnya jangan tinggalkan aku sendirian tidak punya turun. Wa anta sedangkan kau khairul warisin sebaik-baik orang yang mewariskan. Fastajabna maka aku kabulkan lahu kepadanya wa wahabna dan aku memberikan lahu kepada Nabi Zakaria tadi Nabi Yahya walatan sebagai anak. Wa aslahna dan aku perbaiki lahu bagi Nabi Yahya jauh-jauh istrinya. Innahum sesungguhnya mereka semuanya tadi keadaan mereka tadi mereka itu bersegera fil khairati di dalam kebaikan-kebaikan. Mereka itu bersegera, para nabi semuanya di atas itu bersegera di dalam kebaikan taat wa yad'unana dan mereka itu menyeru aku firman-Nya Allah berdoa kepadaku menyeru aku rogoban dengan keadaan dengan pengharapan ya, rogoban dengan senang fi rahmatillah di dalam rahmatku warohaban dan dengan merasakan takut min adabai bina dari siksaku. Nah ini bukan harus memang kita itu yaitu khauf dan roja. Kita itu khauf kadang-kadang takut pada siksanya Allah. Juga kita itu roja mengharap rahmatnya Allah. Wa kanu dan keadaan mereka lana kepadaku firman-Nya Allah khosiina adalah orang-orang yang khusyuk. Mutawadiina orang-orang yang bertawadhu fi ibadatihim di dalam ibadahnya mereka. Wa walati dan orang perempuan ahsanat yang menjaga farjinya. Panah maka aku tiup dia di dalamnya tadi miruhina dari ruhku yakni Nabi Siti Maryam wajahana dan aku jadikan Siti Maryam tadi wabdah dan anaknya ayatan sebagai ayat lil alamin kepada lil alam kepada alam semesta ini. Inna hadi sesungguhnya ini agama Islam tadi ummatukum adalah umat kamu. Umatku adalah umat kamu semua yakni agama kamu semua umatan satu umat wahidatan yang satu mulai dulu sampai sekarang ini Islam mulai zaman Nabi Adam maksudnya sampai zaman Nabi Muhammad adalah satu umat satu yaitu umat muslim wa ana dan aku Rabbukum Tuhan kamu semua untuk itu fa'budun sembahlah aku dan mereka memutuskan amrohum perkara mereka bainahum di antara mereka kulun semuanya ilaina kepada kurojiuna orang-orang yang kembali sampai situ ya. Shadaqallahul aliyul adzim wa balagha rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.